Jadi ini lanjutan dari video pertama hari kedua aku di Beijing. Jadi kalau misalnya belum nonton video pertama bisa lihat di link deskripsi di bawah. Temple of Heaven dibangun pada tahun 1420 pada masa dinasti Ming. Merupakan kompleks altar kekaisaran yang digunakan oleh para kaisar dinasti Ming dan Qing untuk melaksanakan upacara penghormatan kepada langit. Di tempat suci ini, para kaisar berdoa memohon panen yang melimpah, cuaca yang baik, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam kepercayaan Tiongkok kuno, kaisar dikenal sebagai putra langit yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta. Oleh karena itu, setiap ritual di Temple of Heaven memiliki makna mendalam sebagai bentuk hubungan spiritual antara bumi dan langit. Kompleks ini dirancang berdasarkan filosofi kuno, langit yang berbentuk bulat, dan bumi yang berbentuk persegi. Bentuk bangunan, tata ruang, hingga detail arsitekturnya mencerminkan konsep harmoni dan keseimbangan yang menjadi bagian penting dari budaya Tiongkok. Dengan keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya, Taman Temple of Heaven kini menjadi salah satu mahakarya arsitektur Kekaisaran Tiongkok pada tahun 1958. Tempat ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu ikon budaya yang paling berharga. Kemudian selanjutnya aku pergi lanjut ke Forbidden City. Forbidden City yang dibangun selesai pada tahun 1420 pada masa dinasti Ming. Forbidden City atau kota terlarang merupakan istana kekaisaran yang menjadi pusat pemerintahan dan kediaman resmi para kaisar dinasti Ming. Dan selama hampir 500 tahun, ini mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional serta filosofi tentang kekuasaan, keseimbangan, dan keteraturan. Dahulu hanya keluarga kekaisaran serta orang-orang tertentu yang diizinkan memasuki kawasan ini, sehingga dikenal sebagai Forbidden City, atau juga kota terlarang. Saat ini Forbidden City telah bertransformasi menjadi istana atau Palace Museum, salah satu museum terbesar di dunia, yang menyimpan jutaan koleksi artefak bersejarah sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tempat ini menjadi simbol kepercayaan dan salah satu destinasi budaya paling ikonik. Jadi ini ada 3 pintu. Kalau misalnya kalian lewat di tengah itu biasanya para raja atau hanya keluarga kerajaan yang boleh lewat di tengah. Jadi hanya pangkat yang tinggi hanya bisa lewat yang di tengah saja. Yiqingmen berarti gerbang kemakmuran dan keberkahan. Pada masa Kekaisaran Tiongkok, setiap gerbang memiliki nama yang penuh makna sebagai simbol harapan dan kemakmuran, kedamaian dan keberuntungan bagi istana. Bahkan detail kecil seperti ini menunjukkan betapa kaya filosofi dalam arsitektur kerajaan Tiongkok. 闪电。这个太和殿。太和殿。那个有，那是几个祥瑞，可以看一下介绍。鹤、龟。鹤一般是
这个是鹤，这个是 turtle 龟，啊龟代表长寿。啊。太和殿就是解放殿。这得刮一点，刮一点。小门，小门，这个门进去，快点往太和殿这边走过来，我们太和殿要过去了。 Go。快点！把路让出来！你好，再过一下，再过一下。好，再过。我们江西人的留晚参观中，听到广播后，请马上到保和殿去，您的家人在那里等您，谢谢。从江西来的留晚参观中，听到广播后，保和殿menjadi tempat berlangsungnya tahap akhir ujian kenegaraan dan disinilah para calon pejabat terbaik dipilih untuk mengabdi kepada kekaisaran.田青宫。 然后呢，这边有5条街道。 Setiap sudut Forbidden City menyimpan kisah ratusan tahun sejarah yang masih terasa hingga hari ini. Terima kasih sudah ikut menjelajah bersama kami. Sampai bertemu di destinasi selanjutnya. Bye bye. Ding ding ding. Bye bye. Anyway, thank you guys for watching. Bye bye. See you in the next video.